Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Farah Surayashi. Pada video ini aku akan memberikan sebuah ilmu atau bisa jadi tips mengenai gratitude X insecure. Pasti teman-teman pada bertanya-tanya kan, apa sih maksud dari gratitude X insecure itu? Jadi tonton video ini sampai habis dan jangan sampai ada yang di skip-skip ya. Check it out. Jadi, aku bakalan ngebahas gimana sih caranya menghilangkan rasa insecure dengan bersyukur atau mengubah rasa insecure menjadi kebersyukuran. Teman-teman pasti pernah ngerasa, kenapa sih aku nggak bisa sebaik dia, kenapa aku nggak bisa sepinter dia, kenapa aku nggak bisa secantik dia, kenapa sih aku banyak banget kekurangannya, kenapa aku nggak cukup baik di mata orang. Kayaknya emang aku nggak ada apa-apanya deh. Nah, perasaan seperti itu dinamakan dengan insecure, teman-teman. Menurut American Psychology Association, insecure merupakan rasa ketidakpercayaan diri untuk menghadapi suatu masalah yang diiringi dengan rasa cemas dan berkaitan dengan orang lain. Misalnya, tidak percaya diri terhadap diri sendiri dan sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama itu merasa rendah diri. Orang yang sedang merasa insecure cenderung merasa bahwa dirinya tidak berdaya dan tidak ada apa-apanya. Lalu merasakan rasa takut yang berlebihan. Biasanya nih, orang yang sedang mengalami insecure mempunyai ketakutan yang berlebihan pada hal-hal kecil ataupun besar. Mereka juga biasanya enggan untuk keluar dari zona nyaman. Mereka merasa cemas dan takut akan suasana baru dan berhadapan dengan orang baru. Mereka cenderung menutup diri mereka dari lingkungan yang baru. Dan terakhir, orang yang sedang mengalami insecure sering membandingkan diri dengan orang lain. Mereka merasa bahwa kehidupan orang lain lebih baik daripada kehidupan mereka sendiri. Berikut beberapa penyebab dari insecure. Yang pertama, ada mendapat penilaian kurang baik dari orang lain, menyebabkan orang yang sedang mengalami insecure cenderung menutup diri dan menghindari kegiatan sosial. Yang kedua, menginginkan segala sesuatu berjalan dengan sempurna. Pada orang yang perfeksionis, segala sesuatu harus sesuai dengan harapannya. Jika tidak, maka mereka akan menyalahkan diri mereka. Lalu yang ketiga, kurangnya rasa syukur atas apa yang sudah dimiliki yang menjadikan kita merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain. Karena salah satu penyebab dari insecure adalah kurangnya bersyukur, maka aku akan memberikan penjelasan kepada teman-teman apa sih bersyukur itu, agar nanti ketika aku memberikan tipsnya, kalian sudah memahami nih apa itu insecure dan apa itu bersyukur. Kita masuk ke definisi bersyukur. Menurut Seligman, bersyukur adalah salah satu di antara kajian psikologi positif, yaitu mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah diberikan kepada kita. Bersyukur itu ada dua macam. Yang pertama personal, yaitu rasa terima kasih pada orang lain, dan transpersonal, yaitu rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masuk ke cara melatih kebersyukuran menurut Emmons. Yang pertama, bersyukur terhadap pengalaman yang sudah dilalui. Yang kedua, temukan sisi positif dari situasi buruk yang dapat disyukuri. Lalu yang ketiga, menulis surat rasa syukur dan terima kasih untuk orang yang sudah memberikan pengaruh positif dalam hidup kita. Lalu yang keempat, menghitung berkah yang dapat disyukuri sepanjang aktivitas yang telah dikerjakan. Dan terakhir, yang kelima, mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu dan berbuat baik kepada kita. Nah, apa aja sih manfaat kalau kita bersyukur? Yang pertama, ada meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, mendorong diri untuk menjalani kehidupan yang lebih positif. Lalu jika kita bersyukur, kita dapat menghilangkan rasa iri dalam diri kita, dan kita juga dapat membuang emosi negatif yang ada pada diri kita. Pasti ini yang udah ditunggu-tunggu kan, yaitu menghilangkan insecure dengan bersyukur. Yang pertama, stop membandingkan diri dengan orang lain. Percayalah bahwa setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing. Lalu yang kedua, berani membuka diri dengan dunia luar. Banyak-banyaklah bergaul dan orang di luar sana yang memberikan energi positif terhadap diri kita. Yang ketiga, mengurangi bermain sosial media. Teman-teman bisa banget nih ngurangin bermain sosial media jika dirasa dapat memunculkan perasaan insecure. Dan yang terakhir, mensyukuri semua yang telah dimiliki. Memang betul mengucapkan rasa syukur itu tidaklah mudah, tetapi hal tersebut dapat mengurangi rasa-rasa ketidakpuasan atas kekurangan yang kita miliki. Nah, cara-cara tersebut itu merupakan cara yang bisa dicoba sama teman-teman buat ngurangin insecure atau mungkin menghilangkan insecure yang teman-teman rasakan nih. Contohnya yang pertama, stop membandingkan diri dengan orang lain. Karena semua orang mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing dengan porsinya masing-masing. Percaya deh teman-teman, kelebihan yang teman-teman punya mungkin aja nggak ada loh di orang lain ataupun sebaliknya. Karena itu, teman-teman harus lebih bersyukur lagi atas apa kelebihan dan kekurangan yang telah dimiliki, karena semua itu merupakan anugerah dari Tuhan dan pasti sudah memiliki perannya masing-masing.
Terus yang kedua itu tadi, berani membuka diri dengan orang lain. Nah, dengan kita berteman dengan banyak orang, kita dapat mengetahui bahwa nggak semua orang itu seperti kita. Mungkin aja kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan hal tersebut harus kita syukuri banget, agar kita dapat lebih memaknai atas apa yang sudah Tuhan berikan. Teman-teman juga bisa nih mencari orang-orang yang dapat memberikan energi positif kepada kehidupan teman-teman, agar kehidupan teman-teman juga ikut positif gitu, kena dampak dari energi positif yang mereka berikan. Nyiptain fisik manusia itu beda-beda. Ada yang mukanya bulat, ada yang mukanya lonjong, ada yang mukanya kotak, ada yang mukanya kecil, ada yang badannya tinggi, badannya gendut. Itu udah ketentuan dari Tuhan gitu, dan itu adalah anugerah yang emang harus kita embrace gitu. Jadi nggak usah dipikirin, oh dia cantik, gue enggak. Karena cantik itu bukan cuma dari fisik. Kalau kamu bisa, cantik itu yang penting pikiran dan hati kita gitu. Sekian pemaparan materi dan tips dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.